Materi selanjutnya yaitu tujuan ketiga. Tujuan yang pertama yaitu melindungi dan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja dan setiap orang yang bekerja. Tujuan yang kedua yaitu menjamin agar sumber dari setiap produksi dapat digunakan dengan aman. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktif nasional. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat K3. Jadi, sejarah kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia dimulai pada saat Belanda hadir ke Indonesia sekitar abad ke-17. Nah, pada saat itu permasalahan keselamatan kerja di lokasi Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam untuk industri. Saat jumlah ketel uap yang dipakai industri Indonesia hingga muncullah undang-undang tentang kerja ketel uap di tahun 1853. Penggunaan ketel uap ini terus bertambah jumlahnya sehingga pada tahun 1898 jumlahnya sudah mencapai ribuan ketel uap yang digunakan. Kemudian pada tahun 1953 dilakukan survei oleh seorang ahli dari International Labour Organization atau ILO, yaitu Dr. Dis Evenson. Hasil survei tersebut antara lain menyatakan bahwa inspeksi industri dilakukan hanya oleh Departemen Perburuhan, yakni Jawatan Pengawas Perburuhan. Kemudian Departemen Kesehatan hanya berfungsi sebagai konsultan. Dasar inspeksi ialah beberapa peraturan perburuhan dan Veiligage Ordonancy atau Reglement VO yang dibuat pada tahun 1930 dicabut pada tahun 1970 dengan diumumkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Seiring berjalannya waktu, penerapan SMK 3 di Indonesia mengalami terus perubahan dan kemajuan. Di antaranya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang di dalamnya mengatur tentang wajibnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 juga telah direvisi menjadi PP Nomor 50 Tahun 2012 yang mengatur tentang penerapan SMK 3 di Indonesia. Selanjutnya yaitu syarat kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu pengendalian faktor fisika dan faktor kimia yang berada di bawah NAB. NAB merupakan singkatan dari kata nilai ambang batas, di mana NAB ini merupakan standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai pedoman pengendalian agar tenaga kerja masih dapat menghadapinya tanpa mengakibatkan penyakit ataupun gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari. Untuk waktu tidak lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian faktor biologi, faktor ekonomi, ergonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. Kemudian yang ketiga yaitu penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higienis di tempat kerja yang bersih dan sehat. Selanjutnya yaitu alat perlindungan diri atau APD. Jadi, APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang, yang fungsinya adalah mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Adapun dasar hukum APD yaitu Permenaker Trans RI Nomor Pers 8 MEN 7 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri. Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh di tempat kerja dan wajib diberikan secara umum atau cuma-cuma alias gratis. Kemudian jenis-jenis APD. Yang pertama yaitu alat pelindung kepala. Perlengkapan ini berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan, benturan, atau cedera kepala yang disebabkan oleh kejatuhan benda keras. Alat pelindung kepala juga melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, maupun suhu ekstrim.
Jenis alat pelindung kepala yaitu helm pengaman atau safety helmet, kemudian topi atau tudung kepala, dan pelindung rambut. Kemudian alat yang kedua yaitu alat pelindung mata dan muka. Alat ini berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari bahaya paparan bahan kimia seperti amonium nitrat, gas, dan partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas, ataupun uap. Alat pelindung mata dan muka yang umum digunakan yaitu kacamata khusus atau spectacles dan goggles. Sedangkan alat pelindung muka adalah tameng muka atau face shield atau full face masker yang menutupi seluruh bagian wajah. Kemudian alat yang ketiga yaitu alat pelindung telinga. Sumbat telinga earplug atau penutup telinga ear muff adalah jenis dari pelindung telinga. Fungsinya yaitu untuk melindungi telinga dari kebisinan atau tekanan yang disebabkan oleh bising terus-menerus atau dentuman alat keras. Kemudian yang keempat yaitu alat pelindung saluran pernapasan. Alat ini berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan menyalurkan udara bersih atau menyaring zat atau benda berbahaya seperti mikroorganisme atau virus, bakteri, dan jamur, kemudian debu, kabut, uap asap, dan gas kimia tertentu dengan mengenakan alat pelindung saluran pernapasan. Zat asing tidak terhirup dan masuk ke dalam tubuh. Jenis alat pelindung saluran pernapasan diantaranya yaitu masker, respirator, dan tabung atau cartridge khusus untuk menyalurkan oksigen, tangki salam, dan regulator untuk bekerja di dalam air. Kemudian alat yang kelima yaitu alat pelindung tangan. Sarung tangan adalah jenis alat pelindung tangan, namun sarung tangan ini terbuat dari material khusus tergantung pada kebutuhan dan pekerjaan. Ada yang terbuat dari logam, kulit, kain, karet, atau bahan khusus untuk melindungi tangan dari zat kimia tertentu. Kemudian yang keenam yaitu alat pelindung kaki. Kaki juga harus terlindungi dari benturan atau tertimpa berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, dan bahan kimia berbahaya, serta terpeleset karena permukaan lantai yang licin. Jenis yang digunakan berupa sepatu karet atau boots dan safety shoes. Kemudian alat yang ketujuh yaitu pakaian pelindung atau alat pelindung ini berfungsi melindungi tubuh dari suhu panas atau dingin yang ekstrim, paparan api dan benda panas, percikan bahan kimia, uap panas, benturan, radiasi, gigitan atau sengatan binatang, serta infeksi virus, jamur, dan bakteri. Jenis yang digunakan yaitu rompi, pants, celemek atau apron atau coveralls, jaket, dan pakaian terusan, one piece coverall. Kemudian yang kedelapan yaitu sabuk dan tali pengaman. Tali keselamatan. Sabuk tali keselamatan digunakan untuk membatasi gerakan pekerja supaya tidak jatuh atau terlepas dari posisi aman. Alat ini digunakan untuk pekerja yang aktivitasnya di ketinggian atau dalam ruangan yang sempat di bawah tanah. Kemudian yang kesembilan yaitu pelampung pekerja yang aktivitasnya di permukaan air. Pekerjaan tersebut memerlukan alat pelindung diri ini supaya bisa mengambang dan tidak tenggelam. Jenis yang digunakan yaitu life jacket atau life vest. Perlu diketahui, pastikan kita mendapatkan alat pelindung diri sesuai dengan pekerjaan yang kita jalani jika berbahaya, dan ketika mendapatkan alat pelindung diri untuk bekerja wajib dikenakan agar keselamatan di tempat kerja dapat terjaga. Manajemen alat pelindung diri atau APD. Baik, sebagaimana tertuang di dalam Permenaker Trans nomor 8 tahun 2010 merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk meminimalisir berbagai faktor-faktor kegagalan di dalam penerapan APD di perusahaan.
Peraturan tersebut menyatakan bahwa penguasa dan pengurus wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja. Manajemen APD yang dimaksud meliputi pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan syarat APD, yang kedua pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan ataupun kenyamanan pekerja dan buruh, yang ketiga yaitu pelatihan, keempat penggunaan perawatan dan penyimpanan, yang kelima penata laksanaan dan pembuangan atau pemusnahan, yang keenam yaitu pembinasaan, ketujuh inspeksi dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu pelaporan.